Check the mic and make sure it sound right, boys. Selamat datang di Cerita Berhantu. Kali ini saya akan membahas tentang satu makhluk yang bisa dibilang sebagai urban legend di Indonesia, yaitu tuyul. Saya akan langsung masuk ke ceritanya. Ini sekedar berbagi cerita saja, silahkan diambil hikmahnya jika ada. Kayaknya sudah nggak ada yang nggak tahu tuyul. Hampir semua orang di Indonesia sudah tahu. Jadi saya nggak perlu lagi menjelaskan apa itu tuyul. Intinya, tuyul adalah makhluk gaib yang bentuknya anak kecil, gundul, kerjanya mencuri uang, dan seringkali memiliki tuan. Banyak mitos mengenai tuyul. Saya nggak tahu pasti itu benar mitos atau malah fakta. Satu yang pasti, pendapat kebanyakan orang akan bilang kalau tuyul ada tuannya. Sang tuan inilah yang memelihara si tuyul. Si tuan ini juga yang memerintahkan dan menyuruh tuyul untuk mencuri uang. Ciri-ciri orang memelihara tuyul bagaimana sih? Itu pertanyaan yang saya akan jawab. Tapi ada beberapa orang yang bilang salah satu ciri pemelihara tuyul adalah kalau sedang berjalan, kedua tangan selalu berpegangan di belakang badan. Ya seperti menggendong anak-anak lah. Itu karena orang itu sedang menggendong tuyul, katanya begitu. Ada yang bilang juga pemelihara tuyul rumahnya selalu memiliki pintu belakang. Dan pintu di belakang itu selalu ada keset alas kaki yang terbuat dari sabut kelapa. Katanya, tuyul kalau pulang dari menjalankan tugas akan selalu masuk dari pintu belakang dan membersihkan kakinya menggunakan keset sabut kelapa. Dan masih banyak lagi kata-katanya yang lain. Nah, kali ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya sendiri tentang tuyul. Dari kecil, saya sudah beberapa kali melihat tuyul, atau yang menurut saya itu adalah tuyul. Saya akan mulai cerita pengalaman milik teman masa kecil saya dulu. Jadi 5 tahun yang lalu, saya ada acara reuni kecil-kecilan dengan teman SD. Kenapa kecil-kecilan? Ya, karena pesertanya cuma 7 orang, tapi tetap ramai. Layaknya reuni, kita akan kembali lagi ke masa lalu. Dalam hal ini, masa kecil waktu SD. Banyak hal yang enggak basi untuk diceritakan kembali. Banyak kisah yang sangat menarik untuk dibahas lagi. Macam-macam topik jadi bahan perbincangan. Tapi yang paling seru ya tentu saja ngomongin tentang cerita seram, hantu, mistis, dan yang seirama. Saya dan teman-teman SD ini kebetulan tinggal bukan di kota besar. Jadinya masih banyak tempat yang wilayahnya cukup seram untuk didatangi waktu itu. Jadinya kisah masa kecil banyak dibumbui dengan pengalaman seram menjurus menakutkan. Ya, sudah akhirnya kami tenggelam asik menceritakan pengalaman seram masing-masing. Singkatnya, ada satu teman namanya Ana. Dia bersama keluarganya masih tinggal dan menetap di Cilegon. Ana ini waktu itu menceritakan pengalaman seram yang sedang dia alami saat itu. Dan saya sangat tertarik. Kenapa tertarik? Karena Ana membahas tuyul. Ya, tuyul. Jadi waktu itu, Ana cerita kalau di rumah tempat dia tinggal beberapa kali kehilangan uang. Awalnya dia pikir pelakunya adalah anaknya yang masih SD atau ART. Kejadian ini cukup membuat Ana dan suami resah. Sempat beberapa kali berakhir dengan pertengkaran. Uang yang hilang cukup banyak, ratusan ribu sekali hilang. Setelah sudah entah yang keberapa kalinya ada kehilangan, akhirnya dilakukan penyelidikan. Ditanyalah satu persatu anggota keluarga di rumah. Jawabnya sudah pasti enggak ada yang mengaku. Baiklah, setelah melakukan penyelidikan tanpa hasil, Ana dan suami memutuskan untuk membeli peti besi yang dikuncinya.
peti besi yang cukup besar untuk menampung uang dan barang berharga lainnya. Setelah sudah punya peti besi itu, beberapa minggu lamanya nggak ada kejadian kehilangan lagi. Tapi sebulan kemudian ternyata kejadian lagi. Uang di dalam peti hilang, aneh sekali, kata anak. Padahal kunci peti diletakkan di tempat yang sangat tersembunyi, nggak mungkin ada yang tahu selain dia dan suaminya. Yang anehnya lagi, peti besi masih dalam keadaan terkunci ketika anak sadar kalau isinya sudah berkurang. Petinya nggak rusak sama sekali. Isi dalam peti besi itu nggak semuanya hilang. Masih ada sisa sekitar 100-an ribu dan perhiasan nggak habis seluruhnya. Mereka pun bingung. Masa peti besi dalam keadaan terkunci tapi masih bisa kehilangan juga di dalamnya? Bagaimana caranya? Penasaran. Akhirnya mereka memutuskan untuk memasang kamera pemantau. Kamera itu diarahkan ke pintu lemari besi, tempat di mana peti besi berada di dalamnya. Setelah kamera terpasang dan difungsikan, video hasil pantauannya rutin dilihat oleh anak, nyaris setiap hari. Sama kejadiannya dengan ketika mereka baru beli peti besi sebelumnya. Enggak terjadi kehilangan uang dan benda berharga di dalam peti selama kira-kira sebulan setelah kamera terpasang aman. Tapi tiba-tiba sebulan kemudian terjadi lagi. Ada sejumlah uang yang hilang. Kali ini jumlahnya banyak, sampai jutaan rupiah. Gemas, akhirnya anak dan suami memeriksa video tangkapan mereka. Akhirnya ketahuan deh malingnya siapa. Begitu kata mereka sebelum menonton video. Sangat yakin kalau pencurinya akan tertangkap kamera. Tapi ternyata nggak seperti itu. Kamera sama sekali nggak menangkap gambar apa-apa. Pencurinya nggak kelihatan, nggak terlihat ada orang yang membuka lemari lalu membuka peti besi untuk mencuri isinya. Lalu siapa yang bisa mengambil isi peti besi tanpa membuka pintunya? Saat itulah anak dan suami terbesit pikiran kalau yang mencuri bukan manusia tapi makhluk gaib. Ana yang dari kecil memang sudah percaya dan sering bergelut dengan hal mistis. Langsung punya banyak pertanyaan di kepalanya. Untuk menjawab itu, suami Ana memiliki ide untuk membuktikannya. Jadi suamiku langsung pergi ke pasar. Dia mau membeli abu gosok. Begitu kata Ana ketika dia menceritakan kejadiannya kepada kami. Abu gosok buat apa, Nak? Tanya saya penasaran. Buat yang belum tahu, abu gosok yang Ana maksud adalah benda yang bentuknya seperti pasir terbuat dari hasil pembakaran. Kalau orang-orang di pedesaan dulu menggunakan abu gosok untuk mencuci piring atau perabotan rumah lainnya. Lebih seringnya buat mencuci piring. Abu gosok itu nantinya ditaburkan di sekeliling peti besi dan sekitar lemari. Ditabur tipis. Begitu kata Ana. Terus kenapa harus abu gosok? Kata suamiku, abu gosok nggak bisa terdeteksi oleh si makhluk pencuri. Yang waktu itu kami belum tahu makhluk jenis apa si pencuri itu. Begitu penjelasan Ana. Ya sudah, akhirnya Ana dan suami menaburkan abu gosok di sekitar peti besi dan lemari. Ditabur tipis. Setelah itu mereka hanya bisa menunggu 1-2 hari, 1 minggu, 2 minggu, nggak ada kejadian apa-apa. Uang di dalam peti masih utuh. Tapi hampir 2 bulan kemudian akhirnya kejadian lagi. Uang di dalam peti sebagian hilang. Pada kejadian kali ini kamera pemantau tetap nggak menangkap apa-apa. Nggak ada objek yang tertangkap kamera sedang mencuri. Tapi nggak demikian dengan abu gosok. Abu yang ditabur pada sekitar peti dan lemari. Abu gosok itu menangkap jejak pelaku pencurian. Di atas taburan tipis abu gosok, anak dan suami melihat ada jejak berbentuk kaki kecil yang sepertinya datang lalu pergi. Jejak kaki ini seukuran kaki bayi manusia yang baru lahir. Segitu ukurannya. Anak dan suami jadi bisa menarik kesimpulan siapa pencuri uang mereka selama ini. Sepertinya tuyul. Itulah cerita mengenai makhluk
yang bisa disebut sebagai urban legend Indonesia, yaitu tuyul. Terima kasih telah menonton channel saya.